Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Baik, seperti biasanya saya masih di ladang jagung lagi, dan tentunya kali ini saya akan membahas tentang perjagungan. Dan oke, langsung saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan jagung saya yang sudah berumur 45 sampai 50 hari setelah tanam menggunakan Gandasil D. Seperti ini ya. Nah, untuk Gandasil D ini adalah sisa dari penyemprotan di musim panen yang kemarin. Ini masih tersisa, mungkin separuhnya saja. Nah, untuk penyemprotan Gandasil D sendiri kemarin sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, tetapi kemarin masih ada yang bertanya apakah jagung itu bagus dipupuk menggunakan Gandasil D. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk teman-teman semuanya ya guys. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempraktekkan untuk cara pengaplikasian Gandasil D pada tanaman jagung. Oke teman-teman, ini adalah produk Gandasil D atau kemasan Gandasil D ya, yaitu pupuk daun yang lengkap dan sempurna ya. Untuk tulisannya di sini berbentuk tepung yang larut dalam air dengan cepat dan sempurna. Nah, untuk kegunaannya sendiri, ini adalah pupuk daun atau pupuk tambahan untuk tanaman jagung yang kemarin sudah saya praktekkan, yaitu Gandasil D adalah pupuk daun lengkap yang dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman seperti jagung ya guys. Dan untuk anjuran penggunaannya, untuk memperoleh hasil yang memuaskan, gunakan Gandasil D pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan melarutkan 10-30 gram Gandasil D dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8-10 hari sekali tergantung pada keadaan setempat ya guys. Dan di sini juga tercatat Gandasil D dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis. Nah, sudah sangat jelas di sini. Untuk komposisinya juga tertulis. Untuk komposisi nitrogen 20%, fosfor 15% dan kalium 15%. Jadi untuk tanaman jagung sendiri itu sebetulnya membutuhkan nutrisi N atau nitrogen yang bagus ya, atau yang banyak. Dan di dalam Gandasil D itu terdapat cukup nitrogen 20% yang saya rasa cukup bagus untuk tanaman jagung. Nah, untuk penyemprotannya sendiri saya rasa cukup jelas. Untuk Gandasil D adalah pupuk yang digunakan pada masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Jadi tidak disarankan untuk di masa pembungaan ya. Untuk masa pembungaan teman-teman bisa menggunakan Gandasil B atau untuk buah. Untuk tangki yang berkapasitas 16 liter air ini, di sini saya menggunakan sekitar 3 sendok sampai 4 sendok makan ya guys, karena sebetulnya untuk jagung saya yang di lokasi ini itu umurnya sudah terlambat untuk melakukan pemupukan ya, karena ini sebentar lagi sudah memasuki masa pembungaan. Untuk Gandasil D sendiri itu biasanya untuk di musim panen yang kemarin itu saya melakukan penyemprotan di usia sekitar 30 hari setelah tanam ya, masih kecil. Dan untuk yang saat ini usianya sudah hampir 50 hari setelah tanam. Nah, ini sudah 3 sendok makan seperti ini. Kalau masih kurang ini bisa ditambahkan lagi dengan selera masing-masing ya, untuk tempatnya dan juga kondisi dari jagungnya. Jika jagungnya terlalu tinggi atau terlalu besar, jadi teman-teman bisa menambahkan dosisnya. Kita aduk seperti ini. Nah, untuk cara pengadukannya saya masih menggunakan cara saya sendiri, yaitu dengan mencampurkan air di dalam ember terlebih dahulu. Kemudian untuk tangkinya saya isi setengah seperti ini, kemudian dimasukkan ya guys, dan siap untuk ditambahkan atau dipenuhi untuk tangkinya. Terus kita bisa melakukan penyemprotan. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, kita bisa langsung memasukkan ke dalam tangki penyemprotan. Nah, kemarin juga ada yang bertanya guys, bagaimana jika Gandasil D maupun Gandasil B itu kita campur menggunakan micin ya guys. Nah, di sini saya juga akan membahasnya juga. Untuk Gandasil D dan micin itu sebetulnya juga boleh saja dicampur ya, tapi di sini saya sarankan lebih baik jangan dicampur Gandasil D, karena agar melihat hasilnya itu akan lebih bagus ya, dan lebih maksimal lagi jika kita tidak mencampurnya dengan menggunakan micin. Jika untuk
dengan dicampur dengan pupuk NPK Mutiara, micin hasilnya juga sudah sangat bagus. Kemarin saya sudah mempraktekkan. Oke guys, kita siap untuk melakukan penyemprotan menggunakan Gandasil D ya, atau lebih tepatnya penyemprotan jagung menggunakan Gandasil D. Nah, untuk penyemprotan menggunakan Gandasil D sendiri itu seperti biasanya dilakukan tipis merata seperti ini, dan dilakukan pada pagi hari sebelum jam 9 pagi ya guys. Dan jika dilakukan pada sore hari, maka teman-teman bisa melakukannya pada jam setelah atau di atas jam 3 sore ya, karena untuk obatnya agar tidak terlalu menguap oleh sinar matahari ya. Dan yang kedua, untuk stomatanya jika terlalu siang maka akan tertutup. Dan untuk penggunaan Gandasil D sendiri itu adalah salah satu cara untuk mengatasi pupuk yang mahal untuk saat ini dan juga langka ya guys. Ini adalah salah satu pupuk andalan saya dan juga sudah sangat terbukti. Yang kemarin ini selain micin, saya juga menggunakan Gandasil D ini untuk pemupukan di lahan saya ini. Untuk lahan saya yang ini itu kebetulan saya melakukan pemupukan atas itu menggunakan dua cara, yaitu menggunakan micin dan menggunakan Gandasil D. Dan saya akan melihat perkembangannya atau perbedaannya setelah 1 minggu kemudian. Kemudian untuk Gandasil D sendiri itu juga sangat bagus untuk khasiatnya atau manfaatnya untuk tanaman jagung. Seperti di musim panen yang kemarin itu jagung saya yang terserang kuning atau terkena curah hujan yang tinggi, itu akibatnya daunnya itu berwarna kuning ya, dan saya mengembalikan warna daun atau kesuburan daun itu hanya menggunakan Gandasil D. Dan yang tidak kalah penting lagi yaitu kemarin saya, untuk pengalaman saya yang kemarin itu tidak sengaja menemukan salah satu tanaman jagung saya yang terserang hama ulat. Setelah saya semprot menggunakan Gandasil D itu entah kebetulan atau tidak, itu untuk jagungnya itu sembuh ya guys, sembuh dari serangan ulat, dan ulatnya juga mati kering di dalam daunnya. Oke ya guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini tentang cara penyemprotan Gandasil D pada tanaman jagung di usia vegetatif atau masa pertumbuhan ya guys. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saja, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas, semoga disukseskan semua aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.